Kemudian diambil air telaga Muhammad. Allah nan punya tawar Allah, tawar Muhammad. Bahwa yang namanya pengobatan tradisional itu bukanlah sesuatu yang tabu. Kawan-kawan Sembang Petang, lanjut kita pada pembicaraan berikutnya terkait dengan pengobatan tradisional yang berkembang di tengah masyarakat Kota Pekanbaru. Yang salah satu maestronya adalah Guru Hasan, ulama yang juga tokoh pendidik, dan beliau juga punya misi sosial dalam mengobati masyarakat yang terdampak atau terkena penyakit-penyakit fisik dan penyakit metafisik. Dan apa yang beliau lakukan ini tidak bisa dinilai dalam bentuk materi, karena pengabdiannya adalah pengabdian untuk menyehatkan umat, dan tujuan menyehatkan umat ini sejalan dengan perintah-perintah agama. Dan pengobatan yang dia lakukan juga adalah pengobatan yang berbasis pada nilai-nilai Al-Quran dan hadis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pak Zam, Waksam, tadi Waksam mengungkapkan kepada saya bahwa dalam pengobatan itu selain mengedepankan apa yang terini di dalam Al-Quran, juga ada mantra penawar obat ya. Bukan penawar dalam arti negatif, ya? Seperti jual beli gitu, tidak. Penawar obat. Dan ini mungkin bahagian dari cara seorang tabib ya, tabib dalam mengobati pasien yang ditolongnya. Saya ingin tahu sedikit nih Pak Sam, ingin mendengar lah, termasuk kawan-kawan yang nonton Sembang Petang kita ini. Boleh. Boleh Boleh, ya. Ada pantang larangnya nggak? Tidak ada. Nggak ada. Silakan. Ini kebetulan memang ini adalah bukan dari Guru Hasan, tapi dari datuk saya yang adik dari nenek saya, ibu dari Guru Hasan. Oh, ibu dari Guru Hasan. Ini salah satu contoh penawar. Kami nyebutnya penawar, sebenarnya bukan mantra. Bukan mantra, penawar. Ya. Penawar obat namanya. Penawar obat. Ini obat biso keposan. Biso kaposan. Kaposan itu apa? Lipan. Oh, lipan. Kaposan dalam bahasa Melayunya. Lipan dalam bahasa Indonesia. Iya. Ya. Obat biso keposan. Ule. Artinya ketika digigit. Ya. Lipan tadi. Lipan. Ini penawar mantra ya. Iya, mantra ya. Bukan mantra ya. Penawarnya. Ya, Nah, dan ule. Ule itu maksudnya ulat. Oh iya. Ulat bulu yang bukan bisa yang keras, bukan. Bukan seperti di inin kobra, tidak. Bukan ule gitu ya. Ule ringan lah ya. Jadi saya sedikit bacakan penawarnya. Saya tidak hafal memang. Nggak masalah, silakan. Tapi ini dalam bahasa Tapung sebenarnya. Dalam bahasa Tapung. Bahasa Tapung. Sin namanya biso. Hak namanya nan punyo biso. Allah nan punyo tawar. Tawar Allah, tawar Muhammad. Tawar baginda Rasulullah. Kabul de aku, berkat de guru. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian diambil air telaga Muhammad. Yang ini saya tidak tahu di mana ambil air telaga. Air telaga Muhammad. Bisa jadi kita menerjemahkan air putih ya. Bisa jadi. Nah, begitu saya melihat dari penawar ini tidak terlepas dari nilai-nilai tauhid. Betul nggak? Ya. Nilai-nilai tauhid. Enggak, artinya tidak ada minta kepada jin, hanya meminta kepada yang satu. Ya. Bersandar kepada yang satu. Ya.
biasa. Nah, Pak Sam, mungkin ini agak melenceng sedikit ya dari apa yang ini. Pak Sam memandang apa yang dilakukan JSP ini kan sebenarnya sebuah tindakan yang bukan mengagungkan malahan, tetapi mengangkat kembali supaya lebih dikenali. Karena kita hidup pada zaman yang kemampuan literasi orang untuk mengenal masa lalu itu juga sangat terbatas, terutama pada kaum muda kita. Apakah hal seperti ini sesuatu yang tabu untuk kembali kita gaungkan? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak sama sekali. Perspektif WhatsApp. Saya sebagai seorang yang mungkin insya Allah berpendidikan juga, saya seorang jurnalis, saya juga seorang yang hidup di masa modern, tapi saya juga seorang keturunan dari seorang pengobat tradisional, bahwa yang namanya pengobatan tradisional itu bukanlah sesuatu yang tabu. Kenapa? Dulu sebelum ada ilmu kedokteran, orang berobat secara tradisional, dan insya Allah orang sembuh. Dulu di masa Rasulullah ada terjadi wabah, ingat kan? Iya. Dan ternyata apakah wabah itu akan pergi sendiri? Tidak. Tidak ya. Tapi dicarikan obatnya seperti apa. Dan itu pasti secara tradisional. Dan ada kedokteran masa itu. Iya kan? Kedokteran tidak ada. Jadi saya merasa alangkah baiknya antara pengobatan tradisional dan pengobatan modern ini itu harus berkolaborasi. Bersatu gitu. Bersatu. Bukan saling menjatuhkan. Bukan saling menjatuhkan. Ketika pengobatan tradisional tidak menemukan solusi, pengobatan alternatif yang jadi pilihan. Modern yang menjadi pilihan. Ketika pengobatan modern tidak menemukan solusi ya juga, pengobatan tradisional yang membantu di situ. Jadi saling mengisi. Tetapi kan ada hitam putih. Iya. Ada hitam putih. Pesannya? Lebih baik putih atau hitam? Lebih baik putih. Dan Melayu punya yang putih ya? Hampir sebagian besar putih. Ya, putih. Insya Allah pengobatan Melayu itu pengobatan yang bersandarkan kepada agama, kepada Islam, karena Muslim identik dengan Islam. Karena memang kita tahu bahwa segala sesuatu yang tidak disyaratkan kepada Allah itu musyrik, syirik. Makanya pengobatan tradisional Melayu harus bersandarkan kepada Al-Quran. Tidak boleh jauh. Dan yang diobati setelah kena penyakit harus kembali. Saya masih ingat orang yang terkena penyakit metafisik, misalnya mungkin secara orang tidak bisa terima ada orang yang kerasukan misalnya. Iya, kerasukan betul. jin. Ternyata memang ada. Iya. Dan saya melihat sendiri ayah saya mengobatinya. Saya ingat ketika ayah saya menyuruh apa yang masuk ke dalam tubuh seorang orang yang berobat kepada saya, keluar kau. Keluar. Kalau tidak keluar, diancam. Tapi dengan baik-baik dulu. Pertama dengan baik dulu. Santun dulu. Keluar. Kalau sudah keluar. Tapi kalau tidak keluar, ada caranya. Keluarlah. Tapi yang dibacanya apa? Tetap Al-Quran. Seperti orang kalau sekarang mungkin orang bilang ruqyah lah, ruqyah. Tapi ruqyah tradisional. Jadi harusnya itu bersandingan antara modern dan tradisional. Baik, sahabat Sembang Petang, kita berada di penghujung acara. Dan pada intinya saya menangkap di akhir perbincangan tadi bahwa pada pengobatan tradisional yang bersandarkan nilai-nilai religius tadi itu berkembang cukup baik di Kota Pekanbaru. Dan pengobatan ini tidak bisa sepihak saja hanya dilakukan oleh seorang tabib dengan mengandalkan ilmu agamanya, tetapi juga harus yang diobati juga harus mampu memahami nilai-nilai agamanya. Karena apa yang terjadi pada dirinya juga tak luput dari kelemahannya di dalam memahami nilai-nilai agama seperti itu. Baik, Pak Wasam, closing statement sedikit. Kita jangan tabu dengan pengobatan tradisional, karena pengobatan tradisional adalah heritage, warisan dari nenek moyang kita. Orang yang menghargai
warisan dari budaya dari nenek moyang, orang yang berhati besar, dan bangsa yang besar, bangsa yang menghargai sejarah dan budayanya. Terima kasih Wak Cham atas waktu yang telah diberikan untuk Sembang Petang. Mudah-mudahan komunitas JSP ini selalu eksis dan memberikan pencerahan-pencerahan yang baik kepada masyarakat terkait banyak hal di bidang sosial, sejarah, dan budaya. Dan berjumpa kembali dengan kami di Sembang Petang episode berikutnya dengan topik dan pokok bahasan yang berbeda. Terima kasih Wak Cham atas waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.